Yep, terima kasih. Dengan Naruki Hoshi. Karena cukup riskan sih melepaskan Chusin ya. Dengan penggunaan dari hero-hero yang fighter, tank, jungler. Kayak seperti Alpha, Suyo. Ini masih bisa diangkat dengan Chusin juga. Dan kemungkinan besar juga Suyo ini bisa diambil dan Adalah match antar runner up. Betul. Indonesia dan juga Malaysia. Dan ini dia untuk di Best of Three Series game yang pertama. Ling yang muncul kembali untuk Sud Sujin. Yang dimana kita udah ngelihat Ling ini udah lumayan hilang ya dari meta yang terupdate juga. Yep. Nih boleh ya teman-teman yang ada di kolom komen. Coba love orange-nya langsung dibanjirin dulu ya. Ide. Kita mau lihat seramai apa nih. Tapi Flicker sudah terlihat di awal-awal. Dan ternyata yang ramai bukan di kolom komentar. Apa tuh? Di river tengah juga udah ramai banget. Di baku hantam antar minion juga. Dan kalian harus beramai-ramai pastinya untuk dapetin M6 Pass yang sudah hadir. Aku udah dapet nih skin cloud-nya. Wah saya mah sudah dapat. Mau sombong tapi nggak enak. Satu lagi 150. Kenapa? Aku salah sombong guys. Tapi sekarang pertempurannya Rins. Hampir saja ada Flicker yang tercipta dan Rins menjadi korban tapi langsung dibalaskan. Satu untuk satu mid laner. Yap, pertukaran terjadi ya. Resource spell-nya juga udah kepake. Sementara kalau ngeliat di Rins ada di arah belakang, Idokya. Sementara Sud Sujin melihat dari kejauhan apa Robo dia langsung dikeluarkan begitu saya turtle-nya sekarang langsung. Terlihat dengan begitu jelasnya siapa yang akan mendapatkan taruh tersebut. Tapi ternyata famoslah Chibi berhasil mendapatkan anjir. Sekarang Chibi menjadi korban dan dua player menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Di tempat yang berbeda ada MU yang dikeluarkan dan benar-benar Crimson Beacon yang terlihat juga. Tapi di bagian bawah satu terakhirnya Zorn. Itu dia recall yang sudah dikeluarkan oleh Dairan. ya dia Rico di depan King of Recall dari Malaysia ya, Iya. Zorn. Tapi balik lagi kalau ngeliat dari turtle-nya memang diikhlaskan. Tapi sekarang Nets masih coba untuk maju lagi dengan zaman Force. Namun terlalu jauh dari jangkauannya juga. Scalar punya range yang cukup jauh. Dan sekarang Araki Hoshi mereka punya dapetin 3 poin kill. Ya. Tambahan lagi, tadi di team fight Turtle memang Chibi dapetin Turtle, tapi dibayar dengan 2 poin kill nggak buat dari Dan arah Chibi juga Kyoshi. hilang kan. Itu, jadi langsung dibayar secara tunai. Untung tapi barusan Untung. dapat 3 poin kill kayak begitu, dapat 2 poin kill juga. Tapi di bagian tengah, Idok akankah melakukan sebuah inisiasi di mana untuk pergerakan Son sendiri masih gagal bisa mendapatkan ke arah Rins. Terus Sinari, terus mau pergi ke arah mana Son, sedikit lagi tersisa dan Idok mulai mendekat pula. Ya, diterangin ya semuanya. Tapi dengan Zorn yang lumayan susah nih sekarang ya. Dilindungi oleh Idok dengan begitu baiknya. Donra walking tadi langsung dikeluarkan tapi sekarang Dua Dragon masuk langsung ke dalam tubuh dari Idok. Idok yang sedikit lebih tersisa. Idok yang masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Di mana Idoknya selamat dan backupan satu persatu pemain dari RRQ luar biasa. Skylar langsung ngejagain. Wow, itu dia. Idok yang selamat dengan Skylar juga yang muncul. Ngebuat dari apa yang dilakukan sama tim Famos ini tidak menghasilkan sesuatu. Betul. Hanya nge-trigger aja mungkin dari beberapa resource-nya juga. Dan kontes di area turtle yang kedua ini akan menjadi momentum juga harusnya untuk RRQ Hoshi. Mereka punya modal. Karya Turtle akan seperti apa lagi karena Dairan sudah pasang badan. Dairan sudah akan langsung ngerazia. Siapapun yang ada di bagian depan akan langsung diajar juga. Sementara sekarang Son yang menendang tadi ke arah dari Idok kembali dan arah Vitalitas yang memang sudah langsung dibuka. Pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Chibi. Namun untuk sekarang Chibi-nya langsung beragangnya untuk kedua kalinya. Di depan berbeda Son-nya berhasil kabur karena sudah tidak kuat lagi. Namun Smooth tertangkap basah. Ada 3 player yang akan langsung bersiap untuk bisa menghajar ke arah dari Smooth itu sendiri. Ranking satu kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Smooth masih selamat. Wow, dan bisa dikatakan untuk pertukaran yang dilakukan sama RRQ ini masih belum berhasil ya. Turtle lagi-lagi didapetin sama Chibi. Oke, Chibinya memang tumbang. Tapi hanya ada satu aja poin kill yang bisa ditabung sama RRQ. Sementara Nets-nya ini free banget untuk dapetin turret di area bottom lane. Walaupun sekarang udah di mirror. Nah ini langsung dibalaskan lagi nih Taran. Nah ditarik dulu dong. Ada satu emo Vended selesai dikeroyok habis-habisan. Dan di tengah Rin sendirian aman. Aman. Terus ini tipikal cowok mandiri ya. Dibiarkan sendirian. Iya. Terus aman juga. Sementara ini belum ada poin hit nih. Iya. Dengan adanya pemain-pemain dari RRQ. Wehe emo Vended ya. Di mana ada satu lagi Purify yang sudah dikeluarkan oleh Nets. Ada The Way of Dragon. Tapi belum ada yang tumbang sejauh ini. Coba lihat Idok yang maju ke arah terdepan dan megangin langsung karena 3 player. Semuanya diusir. Regenerator di tempat yang lain. Idok yang berhasil ditumbangkan tapi dia menjadi korban pula di tempat yang berbeda. Dan Dairannya harus balik arah untuk melindungi rekan-rekan yang ada. Patra gua dia gak konek karena siapapun. Tapi malah Dairannya langsung diajar habis-habisan dari 3 player dan juga 4 player terjata. Ada satu perfect turtle untuk tim Famos. Dan sebenarnya setup Tim Famos juga bagus banget sih. Tadi dari bagaimana masuknya Zorn yang sempat juga mengeluarkan The Way of the Dragon-nya plus Smooth yang hadir dari arah samping. Ya. Sehingga semuanya berkumpul dan ditarget dengan begitu baik sehingga Perfect Turtle pun
dimiliki oleh tim Famos dan outer middle turret hancur. Oke. Mid sudah hancur, terbuka sedikit area defensif yang dimiliki oleh RRQOC. Namun sekarang Sutsujin gue dengan The Way of Dragon. Ada Raging Sentrum pula. Ada 2 source skill ultimate yang memang sudah dikeluarkan sekarang. Tempest of Blade-nya. Ada 1 pedang yang berhasil diambil oleh Sutsujin. Masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih nyaman. Oke. Belum ada korban jiwa yang terlihat ya dari adanya team fight barusan. Karena mereka sama-sama disengage. Mereka memilih untuk kontes lagi nih nantinya di area Lord. Tapi yang perlu diperhatikan adalah RRQOC mereka harus bisa membuat dari Sutsujinnya melakukan retribution dengan enak. Yep. Karena dari tadi ditarget terus-terusan dan Chibi selalu bisa mendapatkan retribution dengan on point. Walaupun selalu ditukarkan dengan nyawa. Oke, Dairan mundur lagi. Berhasil untuk bisa menghajar. Dan Zorn menjadi korban. Bahkan itu sekarang ada Zaman Force, Avatar of Guardian, Raging Sentrum. Semuanya berkumpul di satu titik. Tapi Lord yang berhasil langsung diamankan pula oleh Chibi. Namun tertinggal lagi. Ada 3 player yang lari. Kocar kacir, tunggang langgang. Tapi mereka gagal untuk didapatkan pula oleh RRQOC. Namun Chibi tertinggal sendirian. Chibi-nya masih berusaha untuk kabur. Ada Rhapsody di bagian belakang. Detsona tadi keluar kembali. Tapi terakhirnya Chibi mau kabur ke mana? Flicker dan Skylar. This is Skylar menunjukkan bagaimana kelasnya. Dikejar dan Chibi pun tidak bisa selamat. Lord yang didapetin sama tim Famos nggak menjadi sebuah keuntungan untuk mereka. Karena akhirnya RRQOC bisa membayar dengan adanya poin-poin kill yang ditabung juga. Lord tadi udah muncul loh di atas dan udah langsung ditahan sama Sutsujin dengan mobilitas yang cepat juga. Apalagi modal-modalnya sekarang udah mulai terlihat. Setelah adanya Haskell, Berserker Fury, Endless Battle. Dan menuju ke arah Blade of Despair ataupun Malefic Roar selanjutnya. Oke. Kill from Sutsujin. Sujin, itu dia. Diam dan Dingin. juga mematikan. Dingin banget Sutsujin. Dan sangat kejam. Dan Kalau kayak sangat gini udah kejam. terlalu kejam nih ya. Dan itu dia, Malefic Roar yang diamankan oleh Skylar. Ini udah waktunya RRQOC. Mereka udah punya power spike dari item-itemnya juga. Yep. Dan mereka udah dapetin momentumnya. Tidak mendapatkan turtle, tidak mendapatkan Lord bukan menjadi halangan. Betul. Untuk RRQOC. Dan apalagi Chibi ya, yang memang terlihat retrinya oke banget dari tadi ya. 3 turtle, 1 Lord. Tapi dia udah dapetin 4 poin dan. Iya. Dan itu pasti akan membuat dari Chibinya akan semakin tertinggal lagi. Itu solo kill tapi tepat di depan dari teman-teman. Siapa yang akan menjadi korban tapi Dairan terkurung sendiri. Avatar of Guardian masih gagal untuk dikeluarkan menjadi 1 keunggulan untuk tim Famos. Ngeri sih ya conceal play dari adanya cowok kayak gitu Wait, loh. masih dapat purple buff-nya, masih Aman. dapat. Masih dapat. Wah, cepet banget tangannya. Cepet banget dong. Bisa gitu ya. Mbak Pulung bisa? Ah, Enggak ya? bisa. Bisa apa? Bisa tremor. Tapi memang akhirnya satu buah purple buff yang coba untuk di-invade gagal. Karena itu adalah menjadi bensin utama pastinya untuk Kabur, tapi The Way of Dragon berhasil tadi mendapatkan ke arah Dairan. Di mana sekarang Raging Sentrumnya mengusir ke arah beberapa pemain. Tapi Zorn-nya menjadi korban dan Dairan pun masih selamat Nets-nya. Langsung mengilang double kill didapatkan. Coba lihat Chibi-nya. Run Chibi, run. Tapi shutdown pun tercipta. Dan Warlord kali ini mendapatkan ke arah Sutsujin. ya itu dia Arcane Shade Shadow Strike yang ngebuat dari Sutsujin pun langsung seketika menghilang dengan burst magic damage yang begitu mengerikan. Tapi ya RRQOC mereka nggak gentar. Mereka bakal coba untuk tetap menyicil ke arah Lordnya. Nah, itu dia. Langsung saja berusaha untuk bisa mengusir pergerakan dari Chibi. Chibi pun gagal untuk bisa mendekat ke arah dari Lord. Berhasil tanpa retreat. Warlord. Oke, Warlord akankah dirinya selamat? 1 hit terakhir tapi masih aman. Ada tertinggal Rins bagian belakang dan mereka gagal mendapatkan Rins. Dan itu adalah sebuah koms yang luar biasa dari RRQOC. Mereka nggak punya jungler. Mereka tetap inisiasi Lordnya dan mereka tutupin jalan pemain yang sudah siap. Oke, ada Lord yang akan siap nabrak ke area pertahanan, tapi Awa Vendetta tadi dikeluarkan. Raging Sentrum, 1 source kill sudah terdengar. Dan juga untuk sekarang Tempest of Blade dari Sutsujin tadi. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage dan 1 Bestara lagi dari atas. Sudah berhasil dihancurkan Chibi. Again, run Chibi, run. Dan Chibi-nya hanya meninggalkan 1 bar SP saja di dalam tubuhnya. Tapi Dairan udah nggak kuat lagi menerima begitu banyak damage tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Yap, dan RRQOC mereka betul-betul sabar. Mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak. Hancur 2 base turret cukup untuk mereka. Karena mereka tahu, mereka masih punya power lebih lagi dengan draft yang dibawakan juga. Chibi kayaknya bukan jadi masalah berarti karena dari tadi selalu bisa dipegang. Berbeda, hey! Berhasil tadi mendapatkan karena Dairan kembali dan Lord sekarang sudah muncul.
Ini menjadi, Wait, wah, mau dibalaskan 1 untuk 1 dengan pergerakan dari Swordnya sedikit lebih tersisa. Swordnya, Dead Sonata. Coba lihat Sujin yang masih ada Tempest of Blade. Akankah dirinya untuk kabur dan berar? Masih kabur. Tapi ada satu flicker dan juga Regen Sentrum. Masih ada lagi Mortal di dalam tubuh dari Sujin. Sujin masih bisa selamatkan tapi ternyata tidak. Malah sekarang terjadi semua pertempuran tepat berada di area mid. Untuk sekarang Rinsnya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Tapi hanya menyisakan Rin sendirian dan Lord muncul. oke, 30 detik tapi Dairen 8 detik lagi bakal muncul dan harusnya ini bakal cukup sulit untuk one straight push. Hanya mengandalkan satu katapult terakhir aja di arah tengah dan keputusan yang cukup berani harusnya kalau misalkan mereka paksa one straight push dan akhirnya Berhasil dikeluarkan tapi ternyata masih ada lagi karena Wolf King. Dan sejauh ini ada serangan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Famos. Lordnya udah mulai masuk ke bagian dalam tapi Sujin dengan Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan satu terakhirnya Patrol Guardian. Connect tadi karena satu player. Sorja sementara sekarang pergerakan dari Warlord masih ada satu Winter namun Chibi kembali lagi dalam posisi di mana dia harus lari Chibi, lari. Masih ada Rins di belakang. yap, dan itu dia Smooth juga Oke, gak akan pulang. Smooth, apa yang akan kau lakukan? Damage yang begitu mengerikan bisa dikeluarkan oleh Skylar dan ada satu flicker lagi. Oke, masih ada Quicksand Guard tapi harusnya nggak nyelamatin dia terlalu lama Yap, sih. ini nggak buying time aja jatuhnya karena kan mereka pun masih bisa nabrak lewat mid loh ini. Yap, ini bener-bener dipegangin dan diikutin terus-terusan sama Dairen. Oke, Chibi mau kabur ke arah mana? Mau Vendetta tadi sepertinya dan Chibi masih ada Immortal dalam tubuhnya. Dead Sonata satu hit terakhirnya Chibi. Run Chibi, run! Dan selesailah. Namun sekarang ada Regen Sentrum yang dikeluarkan pula. Immortalnya pun tidak akan membantu. Masih ada KWF Minion, masih ada lewat tengah tapi ternyata Nets sudah hadir pula. Begitupun dari Zone dan Warlord. Konsil berhasil tadi mendapatkan satu player. Immortal pecah, Patrol Guardian gak connect ke siapapun. Tapi sekarang Warlord pun langsung menghilangkan sangat cepat. Dengan ada Zaman Pos tadi udah langsung dikeluarkan satu terakhir. Dan Nesa berhasil dihancurkan pula. Hanya misalkan Son sendirian. Dan game yang pertama, Viva RRQ. Dan RRQ Hoshi berhasil untuk bisa mengamankan poin di game yang pertama. Dengan begitu dramatis. Yap. Dengan begitu game time yang panjang. Tapi mereka tahu waktu yang tepat. Dan target siapa yang harus dikunci. Dan akhirnya membuat dari RRQ Hoshi unggul di poin yang pertama. Sambil kita akan langsung saja throw